Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak hari ini sehat selalu sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik walaupun masih belajar secara daring ya. Nah anak-anak, pada hari ini belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA. Pembelajaran kali ini tujuan. Apa tujuannya? Nah, ada 6 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kamu bisa membacanya sendiri ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian baca dulu ya teks non-fiksi yang sudah Bu Guru tulis. Oke. Nah, tahukah kalian tentang ekosistem? Ya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. Contoh ekosistem ada sungai, pantai, hutan, dan lain-lain. Ekosistem yang satu berbeda dengan ekosistem lainnya. Perbedaan ini menyangkut jenis makhluk hidup dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Nah, komponen dalam ekosistem itu ada 2. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Sedangkan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang ada dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk komponen biotik dalam ekosistem? Komponen biotik dalam ekosistem ada 3. Yang pertama, organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Yang kedua, organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri tetapi memakan organisme lain. Sedangkan yang ketiga adalah detritivore, yaitu pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk. Contohnya adalah cacing dan lintah. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu produsen. Produsen adalah komponen abiotik yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sedangkan yang kedua adalah konsumen, yaitu komponen biotik yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya hewan dan manusia, karena membutuhkan makhluk hidup lain untuk dimakan. Sedangkan komponen abiotik dalam ekosistem itu ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah air, udara, tanah, suhu, sinar matahari, dan kelembaban udara. Satuan penyusun ekosistem itu terdiri atas 5 macam, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu artinya tidak dapat dibagi lagi. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh seekor semut, seekor ikan, dan sebatang pohon. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh sekelompok pohon mangga di kebun, beberapa ikan mas di akuarium. Sedangkan komunitas adalah seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, seluruh populasi di hutan membentuk suatu komunitas hutan. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Yang terakhir, biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi ini. Di dalam ekosistem terdapat interaksi antara komponen biotik dan antara komponen abiotik. Sudah dijelaskan tadi ya. Hewan dan manusia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan untuk memperoleh energi. Manusia membutuhkan hewan sebagai sumber makanan dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya kuda sebagai penarik bekal. Nah, setelah kalian membacanya, kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan lewat LKPD ya. Kamu bisa membaca lembar kegiatan yang harus kalian lakukan setelah menyimak video pembelajaran ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.